Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryana Dianhak, NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini saya mengambil KD 3.2 dan 3.4 pada kelas 9. 3.2 yang berbunyi menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta menerapkan teknologi pada sistem reproduksi. KD 4.2 yaitu tumbuhan dan hewan menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran meliputi tinggi, berat, volume pada tubuh. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi dua, yaitu fase embrionik, yang kedua fase pasca embrionik. Pada fase embrionik ini, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir dan atau menetas. Zigot mempunyai kemampuan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setelah zigot terbentuk akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui fase-fase embrionik. Fase embrionik ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap morulasi, tahap blastulasi, tahap gastrulasi, dan tahap organogenesis. Pada tahap pertama yaitu tahap morulasi. Tahap morulasi ini pada perkembangan awal zigot membelah secara mitosis yaitu 2, 4, 8, dan 32 sel. Nah, pada morulasi ini akan membentuk suatu wujud yang menyerupai buah anggur yang disebut dengan morula. Nah, morula ini banyak sel hasil mitosis yang akan berkumpul menjadi satu kesatuan. Pada pembelahan secara mitosis ini menjadi kelipatannya 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan 8 menjadi 32. Jadi pada tahap morulasi ini adalah zigot membelah sesuai dengan kelipatannya. Kemudian yaitu tahap blastulasi. Pada tahap ini morula akan berkembang menjadi blastula. Morula akan terus-menerus melakukan pembelahan sampai terbentuk rongga pada bagian tengah. Ini bagian tengah, rongga pada bagian tengah. Yang awalnya morula menjadi blastula. Nah, pada pembelahan ini rongga tengah pada bagian ini disebut blastosol. Sementara itu embrio pada tahap blastulasi ini disebut dengan tahap blastula. Tahap ketiga yaitu tahap gastrulasi. Nah, di sini embrio dari blastula akan membentuk gastrula. Tahap gastrula yaitu proses pembentukan blastula menjadi glastula. Embrio dari blastula akan membentuk glastula. Terbentuknya glastula ini ditandai dengan adanya
3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar atau ectoderm, ini lapisan luar. Kemudian lapisan tengah mesoderm. Kemudian lapisan dalam yaitu endoderm. Nah, ini lapisan dalam. Ini ya lapisan dalam. Kemudian hewan berdasarkan lapisan embrionya dibedakan menjadi 2, yaitu 1 diploblastik, 2 triploblastik. Hewan berdasarkan rongga tubuhnya yaitu ada 3, yaitu tripoblastik acelomata, tripoblastik pseudocelomata, dan tripoblastik celomata. Tripoblastik acelomata yaitu rongga tubuh tidak dapat ditemukan. Ini rongga tubuh tidak dapat ditemukan. Kemudian tripoblastik pseudolomata yaitu rongga tubuh semu yang merupakan saluran tubuh yang memisahkan alat pencernaan dari dinding terluar dan tidak dibatasi mesoderm. Ini tidak dibatasi sama mesoderm. Kemudian triploblastik celomata yaitu rongga tubuh berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ dalam yang dibatasi mesoderm dan menghubungkan bagian dorsal dan ventral. Yang keempat yaitu tahap organogenesis. Tahap ini merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gestulasi. Nah, organ-organ yang terbentuk yaitu lapisan ectoderm yaitu lapisan luar, lapisan mesoderm yaitu lapisan tengah, dan lapisan endoderm yaitu lapisan dalam. Ini merupakan lapisan luar atau lapisan ectoderm. Nah, lapisan ini akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan sistem indera. Lapisan kedua yaitu lapisan mesoderm atau lapisan tengah ini akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Pada lapisan dalam atau lapisan endoderm akan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Nah, fase menstruasi pada hewan. Tidak hanya manusia saja yang mengalami menstruasi, tapi hewan juga mengalami proses menstruasi. Pada dasarnya, hanya manusia dan hewan kera besar saja yang mengalami menstruasi, di antaranya gorila, orang hutan, simpase, dan bonobo. Tapi, menstruasi pada mamalia lain seperti monyet, lembu, lemur, kuda, kerbau, zebra, jerapah, badak, kucing, tikus pohon, anjing, gajah, landak, dan serigala itu juga mengalami proses menstruasi. Pada manusia, proses seluruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan ditandai dengan pendarahan yang biasa berlangsung 3-7 hari. Pada manusia, siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Namun, pada hewan
itu mengalami siklus yang teratur, di mana rata-rata 29 hari pada orangutan dan 37 hari pada simpanse. Nah, ada beberapa tahap proses menstruasi pada hewan atau 4 fase pada hewan. Fase pertama yaitu fase prostrut, yaitu fase sebelum estrut. Fase ini folikel tumbuh di bawah pengaruh FSH yang menghasilkan estradiol. Sistem reproduksi memulai persiapan untuk melepas ovum dari ovarium. Akhir dari fase ini, betina memperlihatkan perhatiannya kepada jantan. Nah, yang kedua yaitu fase estrut. Periode seksual pada fase ini pada hewan betina yang sangat jelas karena disebabkan oleh tingginya level estradiol. Folikel digraf membesar dan menjadi matang. Pada fase ini uterus berkontraksi dan ovum mengalami perubahan ke arah kematangan. Yang ketiga yaitu fase metastrut, yaitu fase segera setelah estrut. Korpus luteum atau sel tumbuh cepat dari sel-sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH. Fase ini di bawah pengaruh progesteron dan dihasilkan oleh Cl. Progesteron menghambat sekresi FSH sehingga menghambat pembentukan Folligraf atau mencegah terjadinya estrut. Terjadi persiapan uterus untuk menerima dan memberi makan embrio. Pada fase yang terakhir atau fase diestrut, di mana ini fase terlama pada siklus estrut. Cl menjadi matang dan pengaruh progesteron sangat nyata terhadap saluran reproduksi. Endometrium menebal, serviks tertutup, mukosa vagina pucat. Mulai terjadi perkembangan fol primer dan sekunder, dan akhirnya kembali ke prostrut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.